Bab 586 Istana Spiritual Kosong Laut. 2 hari kemudian, kapal Blue Lightning Sea Sky sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya saat mendekati tujuannya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng membuka matanya dan menyeka darah dari mulutnya sekali lagi. Kucing pencuri kecil itu duduk di bahunya dan menyerap aura dari alam mimpi kuno. Selama belasan hari terakhir, Zhao Feng menggunakan 3 barel esensi darah jantung, dan dia memasuki alam mimpi kuno beberapa kali. Keadaan keberadaan dan tubuhnya meningkat secara dramatis setelah menggunakan esensi darah jantung. Keadaan keberadaannya sekarang hampir sebanding dengan penguasa-penguasa alam inti asal besar, dan kekuatan garis keturunannya juga menjadi lebih murni karenanya. Tentu saja, itu juga karena aura alam mimpi kuno. Kucing pencuri kecil itu juga mendapat manfaat, tetapi Zhao Feng tidak dapat melihat perbedaan apapun pada kucing itu. Keadaan keberadaan dan tubuh saya adalah atribut terkuat saya sekarang. Kekuatan jiwa dan energi mental saya datang setelah itu, keduanya sebanding dengan alam inti asal kecil. Di bagian bawah adalah kultivasi saya. Petik 2. Zhao Feng merasa aneh. Di masa lalu, ia mengkhususkan diri dalam energi mental, dan tubuhnya tidak memiliki keunggulan apapun terhadap orang lain, tetapi sekarang, keadaan keberadaan dan tubuhnya telah melampaui kultivasi dan kekuatan jiwanya. Namun, jalur kultivasi adalah tentang meningkatkan keberadaan seseorang. 9 peringkat alam konsolidasi ke-7 langit alam naik fokus pada penguatan tubuh seseorang dan menggali potensi seseorang. Alam naik ke alam roh sejati adalah peningkatan dramatis dalam keberadaan seseorang, dan seseorang kemudian dapat benar-benar berinteraksi dengan langit dan bumi. Begitu seseorang mencapai alam roh sejati, mereka akan melebihi umur manusia dan hidup hingga 2 atau 300 tahun. Alam roh sejati ke alam inti asal adalah tentang menjadi satu dengan alam. Daya hidup dan kekuatan seseorang akan meningkat secara dramatis. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Origin Core Realm bisa hidup antara 500 dan 800 tahun. Meskipun dia tidak memiliki budidaya alam inti asal, kekuatan hidup dan tubuhnya hampir sebanding dengan alam inti asal besar, yang berarti dia bisa hidup selama beberapa ratus tahun lagi. Kapten, menurut petamu, kita hampir sampai. Suara Laulan Zisui terdengar. Zhao Feng berjalan ke geladak dan menatap ke kejauhan. Meskipun tanda di peta kecil, kenyataannya sangat besar. Misalnya, menurut peta, mereka berada dalam jarak beberapa lusin ribu mil dalam radius samudra spiritual lautan kekosongan. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual lordnya dan menjadikan para pelaut sebagai pengintai. Kapal langit laut petir biru perlahan melewati lautan. Suara mendesing. Pada saat tertentu, aura sovereign terbang di atas kepala mereka, dan semua pelaut menjadi waspada. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya berjubah ungu yang berhenti sebentar ketika pandangannya mendarat di Blue Lightning Sea Sky Ship, tapi dia segera terbang menjauh. Jangka waktu lain kemudian, Sou. Alam inti asal setengah langkah dan 2 puncak peringkat dewa sejati melakukan perjalanan bersama ke arah tertentu. Rupanya, para jenius dari Tanah Suci bela diri sejati dengan mudah mengalahkan beberapa murid inti dari Sekte Luozen, termasuk salah satu dari 6 prodigis pemuda, Pu Yingyun. Sekte Luozen, itu salah satu dari 5 sekte bintang 2 di zona Kepulauan Seribu mengalir, dan masing-masing dari 6 prodigis pemuda memiliki budidaya di alam inti asal. Petik 2. Saya mendengar bahwa Pu Yingyun bahkan tidak bisa menahan 3 pukulan. Kecepatan ketiga pelancong itu tidak cepat, dan mereka berbicara di sepanjang jalan. Tatapan mereka mendarat di kapal langit laut petir biru, tapi mereka terus terbang. Ikuti ketiganya. Zhao Feng memiliki kekuatan hidup dan tubuh yang hampir sebanding dengan alam inti asal hebat, jadi bahkan jika dia tidak sengaja mencoba, dia bisa mendengar semuanya dalam jarak 10 mil. Setelah kapal langit laut petir biru mengkonfirmasi arah, para pelaut meningkatkan kecepatan. Suara mendesing. Sebuah kapal laut tak terbatas dengan ukuran yang sama dengan kapal langit laut petir biru terbang. Bukankah itu kapal bajak laut? Petik 2. Tatapan Zhao Feng mendarat pada lusinan sosok ganas di kapal. Mereka tampak jahat, dan mereka jelas bukan pelaut biasa. Di atas kapal ada penguasa bermata satu yang berdiri di geladak. Kapten bermata satu itu melihat ke arah kapal di bawah dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memeriksanya dengan sense spiritualnya dan menemukan bahwa kapal itu terbuat dari bahan berkualitas baik, dan kaptennya hanya seorang pemuda di alam inti asal setengah langkah.
Terlebih lagi, dari tampilannya, kapal tersebut sepertinya dibuat untuk bajak laut. Bos, haruskah kita menyerang? Seorang bajak laut berlengan satu tertawa dengan mengerikan. Kami akan memasuki istana spiritual Lautan Void. Ada banyak ahli di sini, jadi yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Kapten bajak laut bermata satu itu menghela nafas menyesal dan menggelengkan kepalanya. Kapal bajak laut terbang di atas kepala Zhao Feng dan sosok-sosok itu tertawa, menyebabkan Zhao Feng terkejut. Dari kelihatannya, semua jenis orang melakukan perjalanan ke istana spiritual Lautan Void. Setelah terbang 1000 mil lagi, semakin banyak ahli dan kapal muncul. Tidak jarang melihat Sovereign, dan ada aura sesekali dari Great Origin Core Realm. Seorang pelaut berseru. Bola cahaya biru muncul di depan, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar karena bersinar dengan pancaran yang cemerlang. Banyak sosok di dekatnya menuju bola cahaya dengan kapal mereka. Saat mereka semakin dekat, bola cahaya biru menjadi lebih besar dan lebih jelas, menampakkan struktur sebuah istana. Lapisan luar istana tampak seperti tembok, jadi itu adalah campuran antara istana dan kastil. Lapisan cahaya biru tampaknya menjadi lapisan pedalaman, mirip dengan yang ada di sekitar Eight Desolate Mountain. Jadi, itu istana spiritual Lautan Void? Zhao Feng dan kawan-kawan memeriksanya dengan cermat saat mereka berdiri di geladak kapal mereka. Suara mendesing. Para ahli di dekatnya semuanya terbang ke bola cahaya biru. Itu berbeda dari Eight Desolate Mountain karena cahaya biru hanya memiliki beberapa pintu masuk khusus yang bisa dimasuki seseorang. Dari kelihatannya, istana hanya memiliki radius beberapa ratus yard, tapi ukuran aslinya akan jauh lebih besar. Zhao Feng dan teman-temannya segera memasuki bola cahaya biru. Zhao Feng memiliki perasaan aneh saat dia melewatinya, lalu dia merasakan gelombang surga bumi Yuan Qi yang padat. Istana menjadi lebih besar dan lebih besar, mengungkapkan dunia lain. Ini adalah istana? Zhao Feng dan teman-temannya tercengang. Alih-alih sebuah istana, itu harus disebut kota spiritual Laut Void. Istana spiritual Lautan Void, 4 kata yang berkilauan dengan emas diukir di istana, yang melepaskan aura yang membuat kagum dewa dan hantu. Istana spiritual Lautan Void memang tidak sederhana. Zhao Feng merasakan tekanan pada jiwanya saat dia melihat kata-kata itu. Semakin tinggi tingkat energi mental seseorang, semakin kuat perasaannya. Dia yakin bahwa penulis kata-kata ini setidaknya berada di alam Void God. Para ahli yang mengumpulkan semua mengambil token sebelum berjalan melalui pintu masuk istana spiritual Lautan Void. Di pintu masuk ada total 8 alam inti asal kecil yang melepaskan aura kuat, menakjubkan mereka yang berani mencoba masuk secara diam-diam. Zhao Feng menyingkirkan kapal langit laut petir biru dan menyuruh para pelaut mengikutinya. Kapten, kita perlu memiliki token khusus untuk masuk, kata Laulan Zisui. Ada aula samping di dekat pintu masuk yang bertanggung jawab atas token, dan ketika Zhao Feng dan teman-temannya tiba, sudah ada antrean panjang. 1 Void Ocean token berharga 100 batu kristal primal bermutu tinggi, dan 10 tambahan untuk setiap hari Anda tinggal. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang berkata dengan tidak sabar. 10 batu kristal primal bermutu tinggi untuk 1 hari? Ini perampokan. Petik 2. 10 batu kristal primal bermutu tinggi sebanding dengan 100.000 batu kristal primal bermutu rendah, yang dapat ditukar dengan 10 juta batu kristal primal di bawah standar. Beberapa True Lord Ranks berkata dengan ketidakpuasan. Di dunia luar, standarnya adalah batu kristal primal bermutu rendah. Adapun batu kristal primal di bawah standar, mereka terbatas untuk digunakan di tempat-tempat kecil. Batu kristal primal dibagi menjadi beberapa tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan puncak. 100 batu kristal primal bermutu tinggi setara dengan 10.000 batu kristal primal kelas menengah, 1 juta batu kristal primal bermutu rendah, atau 100 juta batu kristal primal di bawah standar. Biaya masuknya lumayan mahal, hanya Void Ocean token saja yang merupakan 100 batu kristal primal bermutu tinggi. Petik 2. Laulan Zisui dan para pelaut lainnya merasa lemah. Tentu saja, 100 juta batu kristal primal bermutu rendah tidak terlalu besar untuk peringkat tuan sejati. Gaji yang diberikan Zhao Feng setiap bulan melebihi jumlah itu, tetapi ini hanya biaya masuk. HMPH, apa yang kamu tahu? Void Ocean token bernilai lebih dari 100 batu kristal primal bermutu tinggi, dan dapat digunakan di setiap istana spiritual Lautan Void.
Istana spiritual adalah dimensi terpisah yang dibuat oleh satu orang, dan jumlah batu kristal primal yang dikeluarkan setiap hari sudah cukup untuk membeli klan setengah bintang. Petik 2. Orang tua berjanggut itu mencibir dengan dingin. Meskipun para pemula ini berpikir bahwa harganya tidak adil, mereka tetap membelinya. 11 orang. Zhao Feng langsung ke intinya. Pria berjanggut itu melirik mereka dan hanya melihat 10, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Feng, Loulan Zisui, dan 8 pelaut. Setiap token adalah identitas. Yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan nama atau nama panggilan. Tidak harus nama asli seseorang. Token ke-11 disiapkan untuk pemimpin divisi kerangka, dan Zhao Feng memasukkan julukan kerangka ke dalam token. Pada saat yang sama, dia membayar waktu tinggal selama 2 bulan. Orang tua berjanggut itu tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dengan heran. Seorang ahli normal tidak dapat dengan mudah membayar hampir selusin token dan masa tinggal 2 bulan. Orang-orang yang berbaris tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam cahaya baru. Setelah mendapatkan token, Zhao Feng memimpin kelompok itu dan berjalan melewati pintu masuk utama istana. 10 segera memasuki istana spiritual Lautan Void, dan dunia yang sibuk mulai terlihat. Bab 587 Musuh bertemu. Istana spiritual Lautan Void tampak seperti kristal biru bercahaya dari luar, tetapi begitu seseorang memasukinya, mereka akan menyadari bahwa di dalamnya adalah kota yang megah. Faktanya, istana spiritual jauh lebih besar dari yang terlihat. Itu bahkan lebih besar dari kanopi Great Country. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok berwarna-warni melintas di seluruh kota, termasuk binatang terbang dan kapal dengan ukuran berbeda. Yang lebih besar lebih dari 10 kali lebih besar dari Blue Lightning Sea Sky Ship dan bisa memuat beberapa ratus orang. Dalam visi Zhao Feng dan perusahaan, mereka bisa melihat banyak aula dan bangunan yang dijaga ketat. Selain itu juga terdapat berbagai toko baik besar maupun kecil. Ada juga stand individu, dan penjualnya ahli dari seluruh dunia. Area sibuk penuh dengan kebisingan dan orang-orang. Seluruh area kota istana spiritual raksasa dikelilingi oleh hutan dan sungai. Seseorang juga bisa melihat lautan tanpa batas di luar. Para pelaut menyaksikan semuanya dengan mata berbinar. Bagian dalam istana spiritual bahkan lebih besar dari reruntuhan suci ungu. Zhao Feng merasakan aura yang mirip dengan Purple Saint Ruins di sini. Keduanya agak terkait satu sama lain, keduanya adalah dimensi buatan manusia, tidak diciptakan secara alami. Ada juga perbedaan yang jelas, Purple Saint Ruins adalah dimensi tersegel yang dimaksudkan untuk warisan dan dapat berjalan sendiri. Itu tidak membutuhkan batu kristal primal atau apapun. Di sisi lain, istana spiritual Lautan Void lebih merupakan daratan miniatur yang terhubung ke dunia luar dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk dipelihara. Selama ada cukup batu kristal primal, istana spiritual lautan kekosongan bisa berjalan tanpa batas. Tentu saja, terlepas dari perbedaannya, kemampuan menciptakan dimensinya tetap luar biasa. Surga bumi Yuan Qi di sini beberapa kali lebih baik dari 8 gunung desolat. Itu mungkin sebanding dengan 3 sekte. Petik 2. Mata Loulan Zisui dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke matanya. Istana spiritual sangat ramai, dan itu beberapa kali lebih maju dari 8 gunung desolat. Sederhananya, ini adalah pasar tingkat tinggi tempat semua ahli berkumpul. Kapten, ini sepertinya pertama kalinya kau memasuki istana spiritual Lautan Void, kan? Jika kau butuh sesuatu, aku, Xiao Ma, dapat membantumu dan akan berjanji padamu bahwa semuanya akan berjalan lancar. Petik 2. Suara hormat terdengar. Langkah kaki Zhao Feng berhenti saat dia memeriksa seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana. Pemuda itu mengendarai Pegasus seputih salju dan memiliki mata yang jernih saat dia membungkuk dan tersenyum. Tatapannya tidak tertuju pada penguasa atau ahli lainnya, hanya Zhao Feng. Xiao Ma, berapa harga Anda? Petik 2. Zhao Feng menggumamkan nama pemuda ini dengan penuh minat. Usia Xiao Ma mirip dengan usianya, dan ia memiliki kultivasi peringkat dewa sejati tahap akhir. Namun, bukan itu yang membuat Zhao Feng tertarik. Pemuda yang menyebut dirinya Xiao Ma tampaknya mencari nafkah dengan mengajak orang-orang berkeliling. Xiao Ma adalah nama panggilan saya. Jika kapten telah datang ke istana spiritual Lautan Void, itu berarti Anda membutuhkan sesuatu. Saya bisa memandu Anda.
Adapun bayarannya, itu semua tergantung pada apa yang ingin Kapten berikan hadiah kepadaku. Petik 2. Pemuda itu tersenyum dan membungkuk sambil melirik Kapten muda itu dari sudut matanya. Kenyataannya, Xiao Ma ini juga gelisah dan gugup. Meskipun tamu ini bukan origin Core Realm, naluri memberitahunya bahwa orang ini kaya. Xiao Ma sudah menatap Kapten muda itu ketika dia membeli semua token Void Ocean. Baiklah, kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan. Zhao Feng berhenti sejenak, adapun hadiah Anda, itu tergantung pada berapa banyak manfaat yang bisa Anda berikan kepada saya. Terima kasih. Xiao Ma menghela nafas panjang di dalam hatinya. Kapten, bolehkah aku bertanya mengapa kau datang ke Istana Spiritual Lautan Void? Saya dapat membantu Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Xiao Ma menyeka keringat dari kepalanya dan mengikuti dari belakang Zhao Feng. Bawa aku berkeliling dulu. Zhao Feng tidak segera menjawab dan bertindak dengan tenang. Baiklah, ikuti aku. Xiao Ma dengan hangat memperkenalkan Istana Spiritual Lautan Void kepada Zhao Feng dan teman-temannya. Bangunan-bangunan tinggi dan elegan mulai terlihat, dan kebanyakan di antaranya memiliki penjaga di sekelilingnya. Tuhanku, lihat, pasar di sini semua memiliki penjaga di sekitar mereka karena bursa dijalankan oleh pejabat. Mereka mencakup lebih dari 90% pertukaran, seperti teknik, pil spiritual, sumber daya, binatang buas, senjata, kapal, penjaga, toko. Petik 2. Xiao Ma mulai menjelaskan. Zhao Feng menyadari bahwa para penjaga melindungi bangunan milik Istana Spiritual Lautan Void. Lebih tepatnya, itu milik tanah suci spiritual. Pasar bursa ini sangat adil dan tidak ada tipu daya apapun. Namun, harganya sedikit lebih tinggi dari nilai pasar. Petik 2. Xiao Ma menambahkan. Setelah itu, mata Zhao Feng tertuju pada toko-toko pribadi yang tidak memiliki penjaga. Toko-toko itu bisa berisi berbagai jenis barang, dan beberapa bursa tidak lebih kecil dari yang dijalankan oleh pejabat. Ada banyak kekuatan besar dan latar belakang di balik toko-toko itu, termasuk bahkan beberapa sekte bintang 2. Petik 2. Xiao Ma melanjutkan. Saat mereka terbang, mereka melewati pemandangan yang indah. Stand kecil ini adalah pasar bebas. Mereka kacau dan berkualitas rendah, tetapi keuntungannya adalah seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2. Kelompok itu datang ke pasar bebas. Pasar bebas dipenuhi dengan teriakan dan tawar-menawar seperti pasar yang sebenarnya. Sebagian besar pihak yang tawar-menawar berada di True Lord Rank, tetapi ada juga beberapa alam inti asal setengah langkah dan alam inti asal kecil. Bahkan ada beberapa tuan penguasa inti realem asal besar yang masuk untuk menguji keberuntungan mereka. Hehe, jika beruntung, mereka bisa membeli senjata dewa dengan harga murah. Xiao Ma tertawa. Ada berbagai macam orang di sini, dan tempat itu penuh dengan kekacauan. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan harta yang bagus di sini? Petik 2. Laulan Zisui bertanya dengan tidak percaya. Pandangannya tertuju pada bursa dan toko yang lebih besar. Apa yang dikatakan wanita ini tidak benar. Xiao Ma menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada misterius. 10 tahun yang lalu, seorang penguasa yang berdaulat membeli setengah bagian dari barang kuno, liontin hati surgawi, hanya untuk 100 batu kristal primal bermutu tinggi. Nilainya melampaui primal crystal stone. Sang penguasa kemudian menggunakan setengah dari liontin hati surgawi dan berkultivasi selama bertahun-tahun, menerobos ke alam dewa kekosongan, mengejutkan banyak zona pulau di dekatnya dan bahkan tanah suci spiritual. Petik 2. Item dari era kuno, liontin hati surgawi. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia tidak mengira ada barang unik di sini. Era paling awal di dunia ini adalah era kuno. Setelah itu datanglah era immemorial, lalu era atavistik, lalu Fun Universe saat ini. Era kuno adalah era yang paling dekat dengan kehancuran benua kuno yang penuh dengan legenda. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan melihat sekeliling dengan matanya. Tempat apa itu? Petik 2. Beberapa pelaut berbalik ke arah arena yang lebih besar dari satu di benua bunga Azure lebih dari 10 kali. Arena besar itu memakan waktu beberapa ratus mil. Bagian tengah adalah arena sementara penonton duduk dan menonton. Itu adalah Void Ocean Arena yang didirikan oleh pejabat istana spiritual. Ada perdebatan persahabatan, serta perjudian, dan bahkan pertarungan hidup atau mati untuk menyelesaikan perselisihan. Petik 2. Xiao Ma tersenyum dan berkata, pada saat ini, surga bumi Yuan Qi mulai bergetar di dalam arena.
Pertempuran antara Sovereigns. Zhao Feng hanya bisa merasakan aura di dalam arena, tetapi dia tidak bisa melihat secara spesifik. Dua jenius dari Tanah Suci Bela Diri Sejati memasuki arena beberapa hari yang lalu, menyebabkan arena meningkat popularitasnya. Biaya masuk untuk 1 hari saja telah membuat arena menerima banyak sekali. Petik 2. Xiao Ma menghela nafas. Para jenius dari Tanah Suci Bela Diri Sejati, Lowland Zisui dan para pelaut dipenuhi rasa hormat dan rasa ingin tahu. Hanya ada 3 tanah suci spiritual di dalam Laut Chang, dan masing-masing adalah yang tertinggi. Hanya tanah suci spiritual yang dapat melahirkan kekuatan bintang 3. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa penasaran juga tentang seberapa kuat para jenius dari tanah suci spiritual. Saat ini, dia hanya bertukar pukulan dengan para jenius dari Sekte Bintang 2 dan 2,5. Pada kenyataannya, Lu Tianyi bahkan bukan murid kepala dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Bagaimanapun, ada batasan usia untuk memasuki Purple Saint Ruins. Adapun Sekte Bintang 2 Puncak dan kekuatan Bintang 3, Zhao Feng belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Menurut apa yang dia ketahui, satu kekuatan bisa 10 kali lebih kuat dari yang lain bahkan jika mereka berada dalam level bintang yang sama. Misalnya, perbedaan antara Sekte Bintang 2 normal dan Sekte Bintang 2 Puncak. Agama Iblis Bulan Scarlet 1 bintang mampu bertarung melawan 10 klan besar benua secara bersamaan di masa kejayaannya. Jika Kapten mau, kita bisa masuk. Xiao Ma menyarankan. Tentu, mari kita saksikan beberapa orang jenius dari Tanah Suci Spiritual. Zhao Feng sangat ingin tahu. Sou. Kelompok dari Blue Lightning Sea Skyship terbang menuju arena dengan Xiao Ma memimpin mereka. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dan garis keturunan tiba-tiba bergetar ketika dia mendekat ke arena. Ketika kelompok itu memasuki arena, sudah ada banyak orang yang terbang ke arahnya, termasuk trio yang terdiri dari penguasa inti alam inti besar, seorang pria, dan seorang wanita. Laki-laki tampan sedangkan perempuan cantik. Kami akan menjaga ikan paus laut yang tak terbatas selama kami di sini dan membawamu untuk memperluas wawasanmu. Lagi pula, bahkan aku tertarik pada para jenius dari Tanah Suci Spiritual. Petik 2. Lord Sovereign mengenakan kemeja polos tersenyum dan berkata. Bab 588 garis keturunan 10.000 ras kuno. Void Ocean Arena terbuat dari bahan yang unik dan sangat kuat. Itu juga diselimuti dalam arai besar yang bahkan tuan penguasa inti realem asal besar tidak bisa pecah dengan mudah. Ada beberapa penjaga di luar pintu masuk. 50 primal crystal stone untuk setiap orang. Pungutan masuk tersebut cukup membuat beberapa pembudidaya bangkrut. Zhao Feng dan kawan-kawan semuanya memiliki Void Ocean Token, yang berisi sejumlah besar batu kristal primal yang dapat dikurangkan. Pemandu wisata Xiao Ma juga mengurangi beberapa batu kristal primal. Bocah itu sudah memenangkan 29 pertempuran, terus buang energinya. Rasionya sekarang 1:25. 500 batu kristal primal bermutu tinggi milikku. Sorakan dan tangis terdengar di arena. Ada total 8 arena, dan sebagian besar orang berkumpul di arena timur. Jadi, dia jenius dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Dia baru berusia 20 tahun lebih dan sudah memiliki budidaya alam inti asal. Banyak tatapan mendarat di pemuda berambut pendek. Pemuda itu berpakaian hitam murni dan terlihat sangat normal, tipe yang tidak akan menarik perhatian siapapun, tetapi di sini, setiap tindakannya ditangkap oleh semua orang, dan dia membuat hati banyak gadis bergoyang. Lowland Zisui sangat kecewa ketika dia menoleh. Dalam pikirannya, seorang jenius dari Tanah Suci Spiritual harus tampan, dingin, atau dominan, tetapi pemuda berambut pendek ini kurus dan agak pendek. Saudara Chen, lawan ini terlalu mudah. Pemuda berambut pendek itu sepertinya tidak mau saat dia melirik pemuda kurus tinggi di arena selatan. Seranganmu barusan tidak sempurna, kalau tidak kamu akan menang lebih cepat. Pemuda tinggi kurus menggelengkan kepalanya. Pemuda berambut pendek dan tinggi, pemuda kurus keduanya jenius dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Pemuda kurus dan tinggi memiliki kultivasi dari alam inti asal besar, jadi tidak banyak orang yang menantangnya, tetapi pemuda berambut pendek hanya berada di alam inti asal kecil tahap awal. Pertempuran ke-30. Seorang hakim berbicara. Ada 4 hakim Great Origin Core Realm di Tribun Timur. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya arena timur bagi istana spiritual Lautan Void.
ZZZ, anak kecil, biarkan aku, Ma Fengyun, melihat keterampilan dari tanah suci. Seorang tetua yang memegang pancing bambu melompat ke arena. Ma Fengyun, Kapten Bajak Laut dulu. Petik 2. Ma Fengyun ini pernah berada di tahap puncak Small Origin Core Realm tetapi terluka dalam misi pengintaian, jadi dia jatuh ke tingkat menengah Small Origin Core Realm. Banyak orang mengenali identitas Ma Fengyun. Meskipun dia sekarang telah turun ke tingkat menengah Small Origin Core Realm, dia dulunya adalah Kapten Bajak Laut yang mematikan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang dengan peringkat yang sama. Shadow Stick tak terbatas. Ma Fengyun menggunakan senjata kelas bumi di tangannya. Batang bambu yang tampak sederhana melepaskan gelombang yang sepertinya melahap semua yang dilewatinya. Senjata tingkat bumi, teknik tingkat bumi. Hati Zhao Feng bergetar. Dia yakin bahwa kekuatan Ma Fengyun ini bahkan sedikit lebih kuat daripada Kapten Bajak Laut Small Origin Core Realm tahap akhir yang pernah dia lihat sebelumnya. Pemimpin divisi kerangka mungkin bisa mengalahkannya secara 1 lawan 1, tapi itu pasti akan membutuhkan lebih dari 100 langkah. Orang tua, trik Anda tidak ada artinya di tanah suci spiritual. Pemuda berambut pendek berkata dengan jijik. Teknik menghancurkan bintang surga. Pemuda berambut pendek mengacungkan tinjunya dan menciptakan ledakan dalam di udara, membentuk ratusan dan ribuan kepalan tangan yang hancur ke depan dengan momentum pecahan batu dan membelah langit. Gelombang Ma Fengyun seakan dihantam oleh bintang yang beratnya ribuan ton dan hancur lebur. Ma Fengyun terpaksa mundur, dan dia menemukan bahwa pengalamannya selama beberapa ratus tahun tidak membantu di depan tinju ini. Masing-masing tinju pemuda berambut pendek tampaknya mengandung tekanan yang tak terbatas dan mendominasi. Setiap tinjunya menghancurkan tubuh dan jiwa. Ma Fengyun tiba-tiba dipukul dan dikirim terbang. Begitu dia mendarat di tanah, Ma Fengyun meludahkan seteguk darah dan beberapa tulangnya patah. Apa-apaan, dia bahkan tidak bertahan 10 langkah. Petik 2. Kapten Bajak Laut yang biasa bepergian melintasi lautan tersesat begitu saja. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Mereka merasa pemuda ini tidak terlalu kuat, lawannya entah bagaimana kalah. Luar biasa, bahkan Small Origin Core Realms tahap akhir tidak akan mampu bertahan 10 atau 20 gerakan di depannya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, keadaan keberadaan dan tubuhnya hampir mencapai tingkat alam inti asal besar, jadi indranya sangat tajam. Pada kenyataannya, hanya mereka yang berada di Great Origin Core Realm yang bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan garis keturunan pemuda ini. Sudah 30 kemenangan. Penonton menunggu penantang baru, dan rasio judi telah mencapai pukul 1.28. Ini berarti, jika seseorang mempertaruhkan uang mereka pada lawan, mereka akan menerima 28 batu kristal primal untuk setiap batu kristal primal yang mereka pertaruhkan. Selanjutnya, rasio ini akan terus meningkat dengan setiap kemenangan tambahan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 aura kuat terbang langsung menuju arena timur. Serahkan bocah ini padaku. Hahaha, aku mempertaruhkan 100.000 batu kristal primal bermutu tinggi untuk diriku sendiri. Jika saya menang, saya akan mendapatkan kembali beberapa juta. Petik 2. Kedua aura itu sama-sama berada di Small Origin Core Realm tahap akhir. Salah satunya dibalut baju besi ungu, sementara yang lainnya adalah pria parubaya berwajah gemuk dan bertelinga besar. Challenger nomor 31 dan 32. Satu berada di tahap akhir Small Origin Core Realm, dan yang lainnya tampaknya telah mencapai tahap puncak. Penonton pun heboh. Kedua penantang ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini terutama berlaku untuk pria parubaya berwajah gemuk yang memiliki budidaya tahap puncak Small Origin Core Realm. 1 langkah lebih jauh dan dia akan menjadi tuan penguasa alam inti asal besar. Tidak menyenangkan sama sekali. Pemuda berambut pendek cemberut. Mengapa tidak melawan keduanya pada saat yang sama, tapi tetap menjaga rasio perjudian tetap sama? Pemuda lain dari Tanah Suci tersenyum dan menyarankan. 2 lawan 1. Para juri terkejut. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari rumah, dan jika pemuda berambut pendek tersesat, mereka harus membayar dalam jumlah besar. Pandangan mereka tertuju pada sesepuh tertentu, orang yang bertanggung jawab atas arena, yang auranya mendekati alam dewa kekosongan. Penatua menatap pemuda kurus tinggi itu. Hahaha, sekarang ini akan lebih menantang. Kalian berdua bisa melawanku bersama. Petik 2. Pemuda berambut pendek itu tertawa. Apa? 2 lawan 1?
Penonton berhenti sejenak sebelum pecah menjadi kekacauan. Pada saat ini, rasionya sekarang lebih dari 1:30. Penonton sudah gila. Semakin banyak orang bergabung dalam taruhan tersebut. Bagaimanapun, kali ini ada alam inti asal kecil tahap akhir dan puncak alam inti asal kecil. Teknik menghancurkan bintang surga. Pemuda berambut pendek melepaskan gumpalan aura kuno saat niat bertempurnya meningkat. Langit mengganti 9 pedang, tinju tertinggi dari 10 penjuru. Pria lapis baja dan pria parubaya berwajah gemuk menyerang dengan ejekan di mata mereka. Keduanya bertarung sebagai satu tim, dan mereka saling melengkapi. Aku ingat sekarang, keduanya adalah Two Despairs of the Purple Sovereign, dan mereka berspesialisasi dalam kerja tim. Mereka bahkan berhasil menghentikan penguasa-penguasa alam inti asal besar sekali. Petik 2. Dua keputusasaan dari penguasa ungu? Dua orang itu. Petik 2. Penonton pun dipenuhi dengan kegembiraan. Dua keputusasaan dari penguasa ungu. Pria lapis baja ungu dan pria parubaya bertelinga besar sangat selaras satu sama lain. Kekuatan pertempuran dari dua keputusasaan penguasa ungu dekat dengan alam inti asal besar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Tanpa menggunakan mata spiritual Lord dan Ghost Corpse Curse Eye, kemungkinan besar dia tidak akan cocok untuk keduanya. Bahkan jika dia memiliki pemimpin divisi kerangka di sisinya, kemungkinannya hanya 50-50. Bagaimanapun, dua keputusasaan penguasa ungu saling melengkapi, dan mereka berdua memiliki senjata tingkat bumi. Boom boom boom. Pertempuran sedang berlangsung. Meskipun pemuda berambut pendek menggunakan taktik dan teknik, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Dalam situasi normal, perbedaan jumlah True Yuan antara tahap awal dan tahap akhir Small Origin Core Realm adalah 2 atau 3 kali lipat, dan kekuatan mereka juga berbeda. Bocah ini tidak buruk, dia masih melawan bahkan setelah sekian lama. Petik 2. Sayangnya, budidayanya tidak cukup tinggi. Jika dia berada di Small Origin Core Realm tahap menengah, mungkin kita yang akan kalah. Petik 2. Two Despairs of the Purple Sovereign. Keduanya mengungkapkan senyuman tipis. Mereka tidak fokus pada kemenangan, melainkan mereka fokus pada menyia-nyiakan Yuan sejati pemuda. Ekspresi pemuda itu menjadi suram karena dia tidak bisa menghadapi tekanan dari lawannya. Pemuda berambut pendek merentangkan tangannya dan aura garis keturunan kuno dan mendominasi dilepaskan. Tato gelap tampak memadat dan menyebar ke seluruh kulitnya. Tampaknya itu adalah kulit makhluk purba, dan sangat tangguh. Itu bukan kulit atau sisik, itu lebih seperti sejenis cangkang. Saudara Jiang, hentikan. Ekspresi pemuda kurus dan tinggi berubah. Aura garis keturunan ini. The Two Despairs of the Purple Sovereign merasakan jiwa dan garis keturunan mereka gemetar dengan gelisah. Serangan mereka membasahi pemuda berambut pendek. Dia fokus untuk mengedarkan kekuatan garis keturunannya sepenuhnya, jadi dia tidak bisa menghindar atau memblokirnya. Teriakan datang dari kerumunan. Pemuda berambut pendek itu tak bergerak. Dia seperti binatang buas kuno saat dia melepaskan aura yang menakutkan. Tanda darah kecil seukuran paku tertinggal di tubuhnya, tetapi dengan cepat pulih. Tato hitam itu tebal dan kuat. Bagaimana mungkin? The Two Despairs of the Purple Sovereign berseru. Serangan gabungan mereka tak tertandingi melawan mereka yang berada di bawah alam inti asal besar. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya, jiwa dan kesadaran mereka bergetar secara naluriah. Tanpa disadari, mereka telah setengah berlutut dan hampir sepenuhnya berlutut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tidak diketahui, dan semua orang yang menonton merasakan jiwa dan darah mereka bergetar dengan gelisah. Zhao Feng merasakan garis keturunannya juga bergetar, dan bahkan kucing kecil pencuri itu mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Celepuk, celepuk, semua orang di bawah puncak True Lord Rank berlutut di tanah. Para pelaut dan Loulan Zisui mulai gemetar dan memerah. Aura garis keturunan ini, mungkinkah dari 10.000 ras kuno? A Great Origin Core Sovereign Lord mengenakan kemeja polos berseru. Jiwanya, dan bahkan keadaan keberadaannya, merasa tidak nyaman. Garis keturunan 10.000 ras kuno. Mendengar suara itu, semua orang mulai berdiskusi. Garis darah legendaris muncul. Seberapa mengejutkannya. Ekspresi tinggi, pemuda kurus dari tanah suci spiritual berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikan pemuda berambut pendek menggunakan garis keturunannya. Celepuk, celepuk, para ahli di arena gemetar dari dasar garis keturunan dan jiwa mereka.
Mereka yang berada di bawah alam inti asal setengah langkah setengah berlutut di tanah, dan bahkan beberapa penguasa merasakan dorongan untuk tunduk pada pemuda berambut pendek dari Tanah Suci. Di platform arena, garis keturunan pemuda berambut pendek yang telah terbuka sepenuhnya mengubah kulitnya menjadi benda keras seperti cangkang. Dia seperti binatang buas yang melepaskan aura menakutkan saat dia melihat dua keputusasaan penguasa ungu. Itu sebenarnya adalah garis keturunan legendaris. Ekspresi dari Two Despers menjadi pahit saat mereka setengah berlutut. Mereka seperti semut di depan garis keturunan 10.000 ras kuno. Tanpa bertarung, mereka sudah kalah. Serangan mereka barusan hanya menciptakan goresan kecil seukuran paku, dan itu sudah sembuh. Pertahanan yang menakutkan. Jadi, apakah ini kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno? Petik 2. Zhao Feng merasakan tubuh dan jiwanya gemetar. Terlepas dari mata spiritual lordnya, bahkan garis keturunannya ditekan, dan itu sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunannya ditekan. Peng, 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 peng. Garis darah yang ditekan mengirimkan gumpalan aura ke arah mata spiritual dewa yang tersegel dan menyebabkannya melompat. Bagaimanapun, garis keturunan Zhao Feng berasal dari mata spiritual dewa. Kekuatan garis keturunan pemuda berambut pendek itu mencapai batasnya, dan dia mengirim tornado berwarna hitam menyapu area sekitar beberapa ratus yard. Two Despers of the Purple Sovereign keduanya berteriak saat mereka dikirim terbang. Daging dan tulang mereka telah menjadi berantakan, seolah-olah mereka dihancurkan oleh binatang buas. Kedua sosok berlumuran darah itu jatuh dari arena. Para juri Great Origin Core Realm tercengang. Jiang Fan, 31 kemenangan dalam Erno, 32. Salah satu juri bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Dalam keadaannya saat ini, Jiang Fan yang berambut pendek mengirim tahap akhir dan puncak Small Origin Core Realm terbang dengan kekuatan garis keturunannya. Semua orang yang menonton menarik napas dingin dan merasa tidak nyaman di depan auranya. Tak satu pun pelaut di sekitar Zhao Feng bahkan bisa berdiri dengan benar lagi. Lowland Zisui harus bersandar pada Zhao Feng hanya untuk bisa berdiri, dan siapapun yang masih bisa memblokir aura merasakan garis keturunan mereka menyala. Hahaha, siapa yang masih berani menantangku? Petik 2. Jiang Fan tertawa saat dia melepaskan garis keturunan 10.000 ras kuno, membuat orang di dekatnya tidak bisa bernapas. Kemanapun tatapan Jiang Fan yang berambut pendek berbalik, aura dari garis keturunan 10.000 ras kuno akan turun. Banyak orang merasa seolah-olah mereka disambar petir, dan mereka yang berpikir untuk menantangnya sebelumnya menundukkan kepala. Aura garis keturunan 10.000 ras kuno ini mirip dengan aura dari alam mimpi kuno. Meskipun garis keturunan Zhao Feng telah ditekan, itu dipicu karena hubungannya dengan mata spiritual dewa. Tatapan pemuda berambut pendek tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke suatu area. Aura kuno yang samar, mungkinkah ada garis keturunan lain dari 10.000 ras kuno? Garis keturunan pemuda berambut pendek itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Mata tajamnya tertuju pada Zhao Feng. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa Zhao Feng mulai bergerak-gerak. Beberapa aura alam mimpi kuno masih belum sepenuhnya menyatu dengan garis keturunannya. Hati Zhao Feng bergetar saat dia melihat pemuda berambut pendek itu. Rasanya seperti menghadapi binatang raksasa. Tekanan padanya lebih kuat dari yang lain. Memang layak menjadi salah satu garis keturunan legendaris teratas. Zhao Feng merasakan darahnya mendidih, tetapi dia bisa memblokirnya. Untungnya, tubuh dan keadaan keberadaannya telah meningkat melalui penggunaan esensi darah jantung dan aura dari alam mimpi kuno, jadi mereka hampir sebanding dengan tuan penguasa alam inti asal besar. Jika tidak, jika itu adalah alam inti asal setengah langkah lainnya, mereka mungkin sudah muntah darah. Menarik, garis keturunanmu tampaknya terkait dengan 10.000 ras kuno. Mata pemuda berambut pendek itu berbinar. Aura serupa dari Zhao Feng meningkatkan indera dan niat bertempurnya. Garis keturunan 10.000 ras kuno miliknya bahkan untuk sesaat merasa menghadapi musuh yang hebat. Kata-kata pemuda berambut pendek itu menyebabkan orang-orang di dekatnya menghela nafas dan melihat ke arah Zhao Feng. Mereka tidak berpikir bahwa akan ada orang lain yang memiliki garis keturunan yang terkait dengan 10.000 ras kuno di tempat yang sama. Sayangnya, dia belum berada di Origin Core Realm. Pemuda berambut pendek menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menarik kembali niat bertempurnya. Zhao Feng menghela napas. Tekanan dari pemuda berambut pendek itu terlalu besar.
Dia harus mengakui bahwa perbedaan antara dia dan garis keturunan 10.000 ras kuno sangat besar. The Two Despairs of the Purple Sovereign berada di tahap akhir dan tahap puncak Small Origin Core Realm dan masih tersapu seketika. Pemimpin divisi kerangka dan Zhao Feng akan mendapatkan hasil yang sama. Tanpa menggunakan mataku, sangat mungkin aku akan dikirim terbang dalam satu gerakan. Selain itu, karena garis keturunan 10.000 ras kuno, aku mungkin tidak bisa membunuhnya bahkan jika aku menggunakan Void Space Eye Slash. Petik 2. Zhao Feng dengan tenang menganalisis. Dia tahu betapa menakutkannya jenius dari tanah suci spiritual itu. Tidak heran Zhao Yufei akan dipilih oleh Purple Saint Partial Spirit sebagai pewarisnya. Seseorang harus tahu bahwa Dewa Suci Malam Ungu juga memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno yang samar dan akhirnya melampaui alam dewa kekosongan dan mencapai alam cahaya mistik, hanya satu langkah dari alam ilahi surgawi. Bocah, aku tidak percaya kamu ada di sini. Hahaha. Tawa penuh amarah dan kedinginan terdengar dari sisi lain arena. Pemilik suara itu milik tuan yang berdaulat yang mengenakan kemeja polos. Pria tampan dan wanita cantik terkejut saat melihat Zhao Feng. Hahaha, bocah, akhirnya aku menemukanmu. Petik 2. Tuan yang berdaulat dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia langsung melepaskan auranya ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng berubah. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan tetua ketiga dari Pavilion Awan Gan di sini. Saat itu, Zhao Feng menggali jantung paus laut yang tak terbatas sebelumnya dan menipunya. Itu tetua ketiga dari Gun Cloud Pavilion. Banyak orang mengenali identitasnya. Bagaimanapun, Pavilion Gun Cloud adalah kekuatan puncak bintang 1, dan itu setidaknya sekuat agama setan bulan merah ketika berada di puncaknya. Suara mendesing. Sosok penatua yang mengenakan kemeja itu berkedip dan mendarat di depan Zhao Feng dengan penuh kedinginan. Bocah, serahkan esensi darah jantung dan aku tidak akan melanjutkan ini lebih jauh, kata sesepuh melalui sense spiritual. Bagaimanapun, ini menyangkut harta karun langka, jadi dia tidak ingin orang lain tahu. Hehe, inti darah jantung ditemukan oleh saya ketika saya berada di tubuh ikan paus. Apa hubungannya denganmu? Lagi pula, semuanya sudah digunakan. Petik 2. Zhao Feng menjawab. Dia tidak khawatir bahwa tetua akan menyerangnya di istana spiritual Lautan Void. Xiao Ma, pemandu wisata, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kacau di luar, Istana Spiritual Lautan Void damai karena Istana Spiritual Lautan Void memiliki tanah suci spiritual di belakang mereka. Bahkan alam dewa kekosongan atau sekte bintang 2 tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Tidak banyak yang menyebabkan masalah di sini yang bisa pergi hidup-hidup. Bocah, jangan coba-coba menipuku. Pasti ada sejumlah besar esensi darah jantung dari paus itu. Beri aku esensi darah jantung yang tersisa dan aku tidak akan merepotkanmu. Petik 2. Penatua tersenyum dingin. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Zhao Feng pasti memiliki lebih banyak. Zhao Feng memutar matanya. Meskipun dia memiliki lebih banyak, itu tidak ada hubungannya dengan yang lebih tua. HMPH, meskipun aku tidak berani menyerangmu di dalam Istana Spiritual Lautan Void, Pavilion Gun Cloud adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Petik 2. Penatua itu mencibir dengan dingin dan pergi. Dia tidak berani menyerang di dalam istana spiritual lautan kekosongan, tetapi dia tidak percaya bahwa Zhao Feng akan tinggal di sini selamanya. Seorang pemuda berambut pendek mendarat di depan Zhao Feng segera setelah tetua yang mengenakan kemeja itu pergi. Zhao Feng berseru, dan semua orang di sekitar meneriakkan nama ini di dalam hati mereka. Saya Jiang Fan, dari True Martial Secret Lands. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Petik 2. Jiang Fan tersenyum tipis, dan banyak penonton yang terkejut. Jenius sombong dari salah satu tanah suci ini datang untuk mengenal Zhao Feng? Jiang Fan memeriksa Zhao Feng dengan penuh minat. Semua ini jatuh ke mata Sovereign Lord yang mengenakan kemeja, dan senyum dingin di wajahnya membeku. Jika Zhao Feng mengenal seorang jenius dari salah satu tanah suci, maka Pavilion Awan Gan tidak akan berani bergerak melawan Zhao Feng. Yang ini disebut Zhao Feng. Zhao Feng menyapa 2 jenius dari tanah suci. Pemuda berambut pendek yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno disebut Jiang Fan, dan pemuda kurus tinggi yang berada di alam inti asal agung disebut Chen Yilin. Sementara keduanya memeriksanya, Zhao Feng juga memeriksa keduanya, terutama Jiang Fan dan garis keturunannya dari 10.000 ras kuno.
Aura dari alam mimpi kuno dapat meningkatkan keberadaan dan tubuh saya, dan dapat memurnikan garis keturunan saya. Garis keturunan dari 10.000 ras kuno memiliki aura yang serupa. Apa hubungan keduanya? Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia sangat mementingkan aura dari alam mimpi kuno, dan dia punya beberapa tebakan. Pemuda ini memiliki aura kuno yang samar. Bahkan jika dia tidak memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, itu pasti garis keturunan dari era itu. Petik 2. Kedua jenius dari Tanah Suci tidak meremehkan Zhao Feng. Garis keturunan 10.000 ras kuno adalah beberapa yang terbaik bahkan di antara Tanah Suci, dan sangat mengejutkan bahwa mereka akan melihat seseorang yang memiliki garis keturunan yang dekat dengan 10.000 ras kuno. Bab 590 memperbaiki kapal. Zhao Feng, Jiang Fan, dan Chen Yilin berjalan bersama dan mengobrol. Kedua jenius Tanah Suci lebih tertarik pada garis keturunan dan bakat Zhao Feng. Adapun kekuatannya, keduanya tidak mempertimbangkannya. Saudara Zhao bukan murid sekte bintang 2 atau alam dewa kekosongan? Pemuda tinggi kurus, Chen Yilin, sedikit terkejut. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa tentang latar belakangnya. Dia tidak takut menyinggung siapapun di dunia luar, tetapi dia tidak ingin mempengaruhi tanah airnya, terutama agama darah besi dan klan bulan yang rusak. Saat mereka mengobrol, dua jenius dari Tanah Suci tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan, tetapi Zhao Feng masih bisa mengatakan bahwa keduanya tidak menempatkannya pada level yang sama. Sebelumnya, Jiang Fan merasakan aura garis keturunan Zhao Feng dan mengungkapkan beberapa niat pertempuran. Tetapi ketika dia mengetahui Zhao Feng hanya di alam inti asal setengah langkah dan tidak datang dari latar belakang yang kuat, dia kehilangan minat. Keduanya hanya tertarik padaku. Mereka tidak punya niat untuk benar-benar berteman dengan saya. Zhao Feng merasa, tidak peduli seberapa sopan atau hormat mereka berasal dari Tanah Suci dan kekuatan bintang 3, jadi mereka merasa lebih unggul. Perasaan sedikit meremehkan melewati hati Zhao Feng sebentar. Namun, dia harus mengakui bahwa masih ada perbedaan besar antara dia dan para jenius dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Keduanya tidak berbicara banyak tentang situasi di dalam Tanah Suci spiritual. Garis keturunan saya berasal dari Black Dazzling Rache, dan berspesialisasi dalam kekuatan dan pertahanan. Jiang Fan tersenyum. Garis keturunan 10.000 ras kuno adalah salah satu keberadaan puncak di semesta penggemar. Bahkan 8 mata Dewa Agung terkait dengan 10.000 ras kuno. Setelah berbicara sebentar, keduanya mulai kehilangan minat dan pergi. Di sudut lain arena, tetua ketiga dari Pavilion Awan Gan menghela napas. Dia khawatir Zhao Feng akan berteman dengan keduanya. Itu berarti dia harus waspada. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya keduanya hanya ingin mengobrol sedikit dengan Zhao Feng. Bagaimanapun, mereka kemungkinan besar adalah yang terbaik bahkan di antara Tanah Suci. Segera setelah mereka pergi, saya bisa menyerang bocah itu tanpa khawatir. Petik 2. Senyum tipis muncul di bibir tetua ketiga Pavilion Awan Gan. Tepat pada saat ini, Zhao Feng memimpin kelompok itu dan meninggalkan arena. Mata Xiao Ma menatap kedua jenius dari Tanah Suci, dan dia merasa menyesal untuk Zhao Feng. Kesempatan berteman dengan keduanya begitu mudah dilewatkan oleh Zhao Feng. Jika Zhao Feng bersedia berteman dengan mereka, dia mungkin dapat membentuk koneksi dengan Tanah Suci spiritual. Untuk sisa hari itu, Zhao Feng dan teman-temannya berjalan di sekitar Istana Spiritual Lautan Void untuk sementara waktu sebelum memasuki hotel. Saat mereka tiba di hotel, para pelaut bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin bertukar sumber daya atau menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat diri dengan esensi darah hati? Xiao Ma, edisi selanjutnya yang kami perlukan darimu. Zhao Feng berbicara perlahan. Tolong bicara, Kapten. Xiao Ma langsung bersemangat. Kapten ini pasti bisa menahan nafas, semua yang dia lakukan sejauh ini adalah berjalan-jalan sepanjang hari. Mereka akhirnya sampai pada poin utama, jadi Xiao Ma sangat bersemangat. Biasanya, semakin penting tugasnya, semakin besar pertukarannya, dengan demikian dia akan menerima hadiah yang lebih besar. Tugas pertama adalah memperbaiki kapal. Zhao Feng memberitahunya situasi kapal langit laut petir biru. Kapal laut tanpa batas. Mata Xiao Ma berbinar. Dia telah melihat kapal langit laut petir biru, dan dia tahu bahwa itu berkualitas tinggi. Nilai kapal semacam itu sangat tinggi, dan siapapun yang memiliki kapal laut tak terbatas tidaklah sederhana. Bahkan beberapa penguasa tidak memiliki kapal laut tanpa batas.
Tugas kedua adalah menjual beberapa sumber daya dan membeli beberapa barang. Zhao Feng mengeluarkan daftar. Ketika Xiao Ma melihat daftar itu, hatinya mulai berdebar-debar dan dia tidak bisa lagi fokus. Sebagian besar item dalam daftar tidak hanya dalam jumlah besar, mereka juga langka, termasuk beberapa harta karun hanya dalam legenda. Salah satu dari item semacam itu bernilai seluruh kekayaannya. Zhao Feng tersenyum. Pada kenyataannya, sebagian besar item dalam daftar ditulis oleh pemimpin divisi kerangka, dan mereka difokuskan pada Ghost Corps Curse RI. Menurut apa yang dikatakan pemimpin divisi kerangka, Ghost Corps Curse RI memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Jika setiap hantu mayat terkutuk bisa mencapai alam inti asal setengah langkah, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Selain itu, arainya juga akan menjadi lebih kuat secara dramatis jika melahap 100 sovereigns. Xiao Ma menarik napas dalam-dalam setelah melihat daftar itu, dan dia menahan kegembiraan di dalam hatinya. Meskipun majikan ini tidak memiliki budidaya di Origin Core Realm, kekayaan yang pasti paling dia lampaui. Tidak banyak orang bahkan di tingkat sovereign sekaya Zhao Feng. Setidaknya, Xiao Ma belum melihatnya. Xiao Ma, apakah kamu punya pertanyaan? Zhao Feng tersenyum tipis. Xiao Ma berhenti dan mulai berpikir. Jika Kapten bersedia membayar harga tertentu, yang terbaik adalah meminta master yang berspesialisasi dalam RI. Saya dapat merekomendasikan. Xiao Ma menganalisis dan menyarankan. Menempa master RI? Zhao Feng bertanya. Dia menyadari bahwa master susunan penempaan berspesialisasi dalam penempaan dan susunan, yang berarti bahwa seseorang dapat memperbaiki kapal laut tanpa batas sendirian, dan Xiao Ma memiliki beberapa rekomendasi. Jika Kapten akan menjual sumber daya ini, bahan langka bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dalam lelang yang akan datang. Mengenai sumber daya yang ingin Anda beli, saya bisa bertanya-tanya. Petik 2. Xiao Ma melanjutkan. Zhao Feng menghentikannya di tengah jalan. Zisui, kamu dan Xiao Ma akan bekerja sama mulai hari ini dan seterusnya, dan kalian berdua akan bertanggung jawab untuk 2 tugas. Zhao Feng segera memberikan semua masalah kepada mereka berdua. Dimengerti, Kapten. Lowland Zisui dan Xiao Ma berkata. Di dalam hotel, Zhao Feng menutup matanya dan mulai berkultivasi. Kali ini, dia tidak memasuki alam mimpi kuno. Sebaliknya, dia fokus untuk sepenuhnya menggabungkan dan menyerap aura yang tersisa di dalam dirinya. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Ma dan Lowland Zisui mulai sibuk bahkan menyuruh beberapa pelaut untuk membantu. Keduanya kemudian akan bertanya kepada Zhao Feng tentang hal-hal penting, dan dengan demikian penjualan dan pembelian bahan dan sumber daya dimulai. Bagian dari sumber daya yang dia jual berasal dari Purple Saint Ruins, sementara yang lain berasal dari rampasan perang dari membunuh orang. Pada hari ketiga, Xiao Ma berhasil menghubungi Master Arai Tempa. Kapten, ini adalah Master Wei yang terkenal dari Istana Spiritual Lautan Void, dan dia membantu memperbaiki kapal dari banyak sekte bintang 2. Xiao Ma berkata dengan nada hormat. Aku sudah mendengar nama terkenalmu beberapa lama sekarang. Zhao Feng dengan rendah hati berkata saat dia memeriksa Tuan Wei ini. Tuan Wei memiliki sikap dingin. Dia langsung ke intinya dan meminta untuk melihat Blue Lightning Sea Sky Ship. Ini adalah kapal bajak laut, tapi materialnya tidak buruk. Tuan Wei sedikit terkejut. Di bawah permintaan Xiao Ma yang terus-menerus, dia akhirnya berhasil memeras dalam beberapa waktu dan datang untuk melihatnya. Awalnya, dia curiga tentang seberapa kaya Xiao Ma mengatakan majikannya, tapi setelah melihat kapal ini, dia tidak meremehkannya lagi. Tentu saja, kapal langit laut petir biru hanya layak di matanya. Itu bukan yang terbaik. Setelah terdiam beberapa saat, Guru Wei berbicara, saya punya 3 saran, sugesti rendah, tengah, dan tinggi. Oh, mari kita dengarkan. Petik 2. Zhao Feng tertarik. Saran rendah adalah memperbaiki kapal dan hanya sedikit meningkatkan atributnya. Harga material akan sebanding dengan item False Earth Grade. Petik 2. Tuan Wei berkata sebelum melihat Zhao Feng. Nilai senjata False Earth Grade tidak rendah. 10 klan bulan rusak digabungkan bahkan tidak bernilai sebanyak itu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak menginginkannya. Saran tengah adalah memperbaiki kapal dan meningkatkan atributnya banyak. Namun, biayanya akan sebanding dengan beberapa senjata kelas bumi yang lengkap. Petik 2. Tuan Wei tersenyum tipis. Beberapa senjata Earth Grade lengkap. Xiao Ma sudah mulai berkeringat dingin. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan memberi isyarat agar Tuan Wei melanjutkan.
Saran tertinggi adalah mengganti kapal sepenuhnya. Tidak jauh berbeda dengan membuat yang baru. Ini akan membutuhkan banyak orang dan akan menghabiskan banyak biaya. Aku tidak akan bisa menyelesaikannya sendirian, dan biaya ini cukup untuk membuat klan bintang 1 yang normal bangkrut. Petik 2. Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biaya saran tinggi sudah cukup untuk membuat klan bintang 1 yang normal bangkrut. Xiao Ma dan Lowland Zisui tidak bisa menahan untuk tidak mendecakkan lidah. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah, saya akan memilih saran tengah. Pada kenyataannya, bukan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan saran yang tinggi, tetapi harganya terlalu tinggi untuk disukainya, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, ini sudah mengejutkan Tuan Wei. Biasanya, hanya klan bintang 1 puncak yang memiliki kekayaan untuk memilih saran tengah. Bahkan beberapa penguasa-penguasa realem inti asal besar hanya mampu membelinya, tetapi Zhao Feng tampak sedikit tidak mau ketika dia memilih saran ini. Zhao Feng kemudian memberitahu Tuan Wei tentang menggabungkan esensi darah jantung dari paus laut tak terbatas ke kapal langit laut petir biru. Anda memiliki esensi darah jantung? Guru Wei terkejut dan gembira. Jelas dia tergerak olehnya. Ide ini bagus karena intisari darah jantung mengandung energi dari hewan laut, dan dapat membuat kapal lebih selaras dengan lautan, memperkuat ketahanannya terhadap erosi sekaligus meningkatkan kecepatannya pada saat yang bersamaan. Itu juga akan dapat membuat binatang lain mundur, sehingga memudahkan perjalanan. Petik 2. Guru Wei terus memuji, tapi itu akan membutuhkan esensi darah jantung dalam jumlah besar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan merasa itu tidak realistis.